Silakan kita kenal siapa saja, tapi tidak kenal Yesus selesai. Sebab Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenal presiden, tidak kenal Yesus, masuk neraka. Kenal jaksa agung, tidak kenal Yesus, masuk neraka. Kenal ketua komisi DPR RI komisi 3, tapi kalau tidak kenal Yesus, selesai. Pembacaan firman Allah bagi kita terpilih dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10. Bapak Ibu perhatikan atau mencatat ayat-ayat yang akan muncul sepanjang khotbah ini disampaikan. 2 Korintus 5 ayat 10. Silakan buka Alkitabnya, lalu kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Baik, 1, 2, dan 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, tema kita terambil dari bagian akhir ayat ini, yaitu sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya ini. Berarti tema kita adalah hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat ini secara eksplisit memberi informasi bagi kita bahwa ada 2 babak kehidupan. Ada babak kehidupan yang namanya kehidupan dalam konteks kesementaraan yang sedang kita jalani ini. Tapi setelah babak ini akan ada satu babak baru yang namanya hidup dalam konteks kekekalan. Apa yang kita lakukan di sini akan dipertanggungjawabkan di kehidupan selanjutnya. Jadi hidup ini tidak selesai di sini. Kita sedang training, kita semua sedang diizinkan Allah menjalani hidup ini dan mendengar ayat ini. Harusnya kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Kita ini menjalani dengan satu pengawasan yang luar biasa, dan yang mengawasi kita itu Allah pencipta langit dan bumi. Pengawasannya lebih hebat dari pengawasan pendeta, pengawasan romo, pengawasan pastor. Pendeta, romo, pastor tidak tahu kedalaman hati orang. Pendeta, romo, pastor tidak tahu apa yang orang lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Tapi dia, firman Allah berkata, Yesus adalah hakim yang adil. Maka dari itu, ayat ini mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Omong tentang pengadilan, penghakiman, orang kejaksaan lebih paham. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita semua akan diadili. Tidak ada yang lolos. Semua harus bertanggung jawab dengan jabatannya, rumah tangganya, termasuk pendeta juga, dengan pelayanannya, motivasinya, semua dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Yesus adalah hakim yang adil, dan dia satu-satunya hakim yang menghakimi seluruh dunia. Yesus bukan hakim gereja, Bapak Ibu. Dia hakim semua orang. Karena pada waktu Yesus kembali, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu yang berkumpul untuk dihakimi bukan hanya Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik. No, semua orang, semua agama. Karena dia adalah satu-satunya hakim. Dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 dan 32, firman Allah bilang begini, Bapak Ibu. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32, lalu semua bangsa, bukan semua gereja, semua bangsa
akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Nah, itu semua bangsa, Bapak Ibu terkasih. Maka tak terhindarkan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya hakim, dan syarat penghakiman yang dilakukan oleh Yesus ini tidak mungkin dilakukan oleh nabi bahkan malaikat. Tidak bisa. Karena Yesus akan menghakimi semua orang yang pernah hidup di dunia ini, mulai dari manusia pertama, yaitu Adam, sampai manusia terakhir, tidak tahu siapa pun anak nanti. Pokoknya pasti ada dong. Pokoknya siapa yang beranak terakhir, itu anaknya manusia terakhir kan. Manusia pertama Adam, manusia terakhir tidak tahu siapa punya anak. Itu semua akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Nah, ini berapa triliun orang yang pernah hidup di bumi ini. Karena Tuhan bilang sama Abraham, keturunanmu kau hitung sendiri bintang di langit dan pasir di laut. Pernah ada majelis mabok khotbah, dia omong betul, tangan tak salah. Dia bilang keturunan Abraham seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Omong betul, mata salah. Karena baru khotbah ini kan pasir di laut, bintang di langit. Nah, saudara-saudara, semua orang ini harus menghadap tahta pengadilan Kristus, dan syarat mengadilinya itu Tuhan mengadili sampai kedalaman hati orang. Bapak Ibu yang biasa urusan dengan pengadilan, kan bisa saja kita lihat orang di luar, tapi untuk tahu kedalaman hatinya nih, walaupun mungkin orang kejaksaan ada teknik khusus saat periksa orang dan lain sebagainya. Tapi orang kalau level memang dia pemain, dia penipu, dia bisa munafik, dia bisa acting, sehingga kita pikir, aduh dia sudah benar. Tidak bisa di hadapan Tuhan. Di hadapan jaksa orang masih bisa acting waktu jaksa periksa. Tapi di hadapan Allah, di atas segala Allah, tidak bisa dong. Waktu Tuhan utus Samuel mau pilih salah satu anak Isai menggantikan Saul, Samuel lihat abang-abangnya Daud, dan Samuel lihat kulit luar. Samuel bilang, waduh ini pasti dia karena tinggi, gagah, postur bagus, cocok jadi tentara, cocok jadi raja. Samuel yang namanya hamba Allah saja terkecoh dengan penampilan luar. Samuel itu orang yang sudah nabi, imam, hakim. Samuel tuh pasti ini. Tuhan bilang, Samuel, bukan. Kau melihat apa yang di luar, aku melihat sampai kedalaman hati. Maka Samuel bilang, Isai, masih ada tidak anak yang lain? Ada satu kurus kering, tapi ada main-main dan kambing domba di sana. Samuel bilang, panggil, jangan terlalu lama. Pas panggil Daud dari sana datang, tak kurus muka manis satu. Baru dari jauh Tuhan bilang, itu dia. Lu terlalu ukur orang dari kulit luar, kira-kira begitu. Manusia lihat yang di luar, Allah melihat sampai kedalaman hati. Anda bisa bayangkan, semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir, dia harus lihat motivasi satu-satu. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan memang Yesus adalah Allah. Amin. Ini kebenaran yang mau saya angkat. Yesus itu Allah. Banyak orang tuduh kita, bilang kita angkat manusia jadi Tuhan. Tidak bisa. Manusia tidak akan pernah bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, kecil, gampang banget. Tuhan mau jadi kedondong juga bisa, tapi tujuannya apa? Tuhan mau jadi apa aja bisa. Jadi banyak orang yang tuduh kita, Katolik, Protestan, kita sembah manusia yang diangkat jadi Tuhan. Oh no. Kita sembah Allah yang jadi manusia. Amin. Dan dia benar-benar Allah, selama-lamanya dia Allah. Dulu perjanjian lama tuh masih ada orang bisa sembah orang. Kata sembah itu dari Yunani proskuneo. Orang bisa nyembah orang. Tapi setelah Yesus mengecam setan, di dalam pertemuan setan dengan Tuhan Yesus di padang gurun, dia mencobai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dan jangan mencobai Tuhan Allahmu, hanya kepada Allah engkau harus menyembah. Setelah itu tidak ada lagi orang terima penyembahan.
Cornelius itu pernah menyembah Simon Petrus. Simon Petrus tolak penyembahannya. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Kisah Para Rasul. Pasal 10 ayat 25 dan 26. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tapi apakah Petrus terima penyembahan? Tidak mungkin. Petrus tidak layak disembah. Ayat 26. Tetapi Petrus menegahkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Yohanes ketemu malaikat di Pulau Patmos. Yohanes mau sembah malaikat, malaikat tolak. Rasul, nabi, malaikat tidak layak terima penyembahan. Di dalam Wahyu 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Anda bayangkan malaikat bersayap putih gagah, mengkilat, muncul di sini. Apa kita tidak gemetar semua? Yohanes mungkin spontan lihat itu, sujud menyembah. Malaikat tolak. 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nabi tolak penyembahan, rasul tolak penyembahan, malaikat tolak penyembahan. Tapi aneh bin ajaib, Yesus tidak tolak penyembahan. Berarti siapakah dia? Dia Allah. Dia bukan nabi biasa. Amin. Banyak data. Yesus tidak tolak penyembahan. Dalam Matius 14 ayat 33, 32, 33 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Tidak seperti Petrus dan malaikat yang menolak penyembahan. Yesus menerima penyembahan itu. Berarti Yesus Allah, saudara-saudara. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Makanya saudara-saudara, di bagian yang lain, dalam Ibrani pasal 1 ayat 6, malaikat tolak penyembahan, tapi waktu Yesus datang, malaikat sembah Yesus. Tidak ada lain, tidak ada kesimpulan lain. Yesus memang Allah. Maka kita orang Katolik Protestan, kita bersyukur, kita menyembah penyembahan yang benar. Dialah Tuhan, dialah Raja, dia penguasa dunia akhirat, dan tidak ada seperti dia. Dia satu-satunya pusat pujian penyembahan kita. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia, Bapa, membawa pula anaknya, membawa Yesus yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Makanya kenapa saya kalau dapat kesempatan menyerukan ini, saya serukan. Karena sekarang di sosial media muncul orang-orang yang katanya mantan suster lah, mantan pastor lah, mantan pendeta lah, mantan penginjil. Padahal putar balik semua. Karena mana lu bisa jadi suster, jadi pastor, jadi pendeta, kau tidak tahu data-data ini bahwa dia tuh Tuhan, dia tuh Allah. Ini data-data tak terbantahkan. Lalu seenak-enaknya bersaksi di sosial media, aku bingung dengan imanku. Kok lu bisa itu pendarah mona? Maksudnya, lu jadi Kristen begini lama, kok lu bingung dengan imanmu? Bilang ini ke tangan bisa masuk dari handphone, biar ramas lu. Iya kan? Kok gereja karena mana? Kok lu bingung? Tahu khotbah baru menyanyi, saya kau tahu Allah Tritunggal itu Alkitabiah, baru nyanyi aja. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya. Itu ada di Alkitab. Belum khotbah, baru lagu aja sumbernya dari Alkitab. Karena bagi saya menyanyi itu, saudara yang isi pujian tadi, itu khotbah berirama. Makanya sering-seringlah isi pujian. Amin. Dan tolong latihan dari hari apa?
Tadi Belia salah. Tahu latihan kapan hanya Tuhan yang tahu. Pokoknya Belia baik dan memberkati. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika dikatakan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, betul-betul kita akan menghadap di sana. Maka dari itu, sebelum kita ke sana, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Yang pertama, kesempatan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Kesempatan untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepala penjara Filipi itu ketika terjadi gempa bumi karena Paulus dan Silas menyembah, lalu terjadi kegoncangan, pintu-pintu penjara terbuka, lalu dia pikir tahanan semua mau lari karena konsekuensi bagi kepala penjara, pegawai penjara, kalau tahanan lari lu pasti dipecat atau dihukum mati. Daripada dihukum mati dia mau tikam dirinya. Lalu Paulus tahan dia. Saudara boleh baca itu di Kisah Para Rasul pasal 16. Tapi Paulus datang, Paulus bilang jangan bunuh diri, kami masih ada. Singkat cerita dia tahu mereka hamba Yesus. Lalu dia bertanya, apa yang harus aku buat supaya aku selamat? Paulus bilang, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus. Hidup punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, punya koneksi-koneksi hebat secara horizontal di dunia ini, tapi tidak punya koneksi vertikal dengan Yesus. Hidupmu adalah hidup paling malang. Kau hidup sia-sia di bumi ini kalau tidak percaya Yesus. Silakan kita kenal siapa saja, tapi tidak kenal Yesus selesai. Sebab Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenal presiden, tidak kenal Yesus, masuk neraka. Kenal ke jagung, apa? Jaksa agung. Kenal jaksa agung, tidak kenal Yesus, masuk neraka. Kenal ketua komisi DPR RI komisi 3, tapi kalau tidak kenal Yesus, laut. Selesai. Innalillahi. Amin. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka hidup ini adalah kesempatan percaya Yesus. Untungnya percaya Yesus apa? Menghadap pengadilan kita bebas. Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kita semua orang kotor Bapak Ibu. Kita semua orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Tapi waktu kita terima Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu kita menghadap pengadilan, orang yang belum terima dia, habis kau. Tapi yang sudah terima dia, dia bukan hanya hakim, dia hakim sekaligus pengacara, dia hakim sekaligus pembela bagi kita. Dia akan bilang di hadapan Bapa, kalau yang ini saya sudah bayar dosanya di Golgota, yang ini sudah terima saya, yang ini sudah terima saya, ini satu kawan, ini terima saya. Benar. Yang Tuhan pemuka sama beta kan memang suka emosi saya. Pasti yang itu iya toh. Alkitab waktu buka kitab kehidupan, siapa yang namanya tidak ada, buang ke neraka. Makanya kenapa harus percaya Dia? Amin. Saudara, apa yang paling indah di dunia ini? Percaya Yesus. Soal pangkat, kedudukan, materi itu mah bonus. Jangan pernah jadikan itu tujuan. Salah alamat. Itu bonus semua. Gampang deh. Punya semua, tidak punya Yesus, selesai. Belum punya apa-apa, tapi kalau sudah punya Yesus, Anda akan lihat Tuhan bawa Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan, berkat kepada berkat. Saudara, hanya Tuhan yang bisa membersihkan dosa kita. Kita orang kotor semua Bapak Ibu ya. Kalau kita diberi kesempatan bersaksi jujur satu-satu, aduh ini ampa minggu tidak habis nih. Dari kursi paling muka sampai kursi paling belakang. Semua kita dari yang khotbah dahulu. Iya kan? Saya pernah KKR di Alor. Lalu satu polisi datang peluk saya. Dia pengamanan KKR, beta KKR di Alor, itu ketempi di Kokar. Saudara kalau pernah di Abal, Alor Barat Laut, di Kokar sana, itu yang anak-anak dulu. Hah? Itu yang kita itu yang ikan naik di pantai, mama tuh naik di pantai. Di situ ikan naik sendiri di pantai.
Datang peluk beta, bahwa dia bilang, "Bapak masih ingat saya?" Waduh, kita kaget langsung bapak lo. Karena dulu belum jadi polisi beta pukul sampai setengah mati. Gara-gara beta sepupu orang Muslim, Fanggidaya tapi Islam, dong ganggu. Beta sepupu Atik Fanggidaya ini datang lapor sampai itu selesai, bekas macet jalan tuh beta balas sampai. Takujus, dia bilang, "Untung bapak nih pendeta." Dia bilang, "Bapak pegawai kantor pos." Mati. Dia main gila, dia mau balas dendam begitu. Dia bilang, "Beta sana percaya Mel Atok jadi pendeta." Dia bilang, "Bro, beta sason percaya nah. Lebih percaya, karena saya juga tidak percaya. Hidup kurang ajar, kotor, jahat, troublemaker, bikin kacau. Takujus jadi pendeta. Sampai ini hari ini kenapa beta khotbah selalu semangat, pelayanan selalu semangat, karena tidak tahu mau balas apa. Selain memberi seluruh totalitas ini untuk menyampaikan siapa Yesus, betapa hebat kasihnya, betapa hebat kuasanya, betapa dahsyat kalau kita terima dia. Kita direstorasi, saudara-saudara. Coba berubah dengan kekuatan sendiri, tidak pernah bisa. Sampai titik terima Yesus, Roh Kudus bekerja. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Istri saya waktu itu protokol provinsi, zaman Pak almarhum Lebu Raya dan Om Eston Wakil. Kota dua sunika habis beantar motor Vega kredit, uang muka 1,5 juta. Itu cuma kawan polisi yang kasih pinjam. Benar, beta suka tutup kemudian proses begitu. Uang muka 1,5 juta, tanduk naik itu. Jadi pas beta parkir di situ antar metua di kawan yang anak-anak IPDN don. Dulu beta jajah itu, dulu beta suka pajak. Kan wajib setoran tuh. Kalau tidak indom patah buat tempuk. Harus setoran, tidak bisa. Beta kan susah miskin. Ya caranya ya pajak. Soalnya beta tikam betul. Masalahnya beta bukan sentikam, beta tikam betul masalahnya. Bukan hanya cabuk. Usah 2 lubang. Waktu itu lalu dia bilang, beta istri bilang, "Kakak Nona, jangan dia itu ojek." Itu ojek tak lalu nakal Kakak Nona. Aduh. Beta itu bilang, "Ojek yang mana Yang tadi antar kak Bepu laki." Kakak bisa nikah dengan dia. Dia pendeta masuk sembarang. Di situ akhirnya ketemu dong, kaget bos. Karena IPDN san berpulang toh. San tahu perkembangan hidup kita di Kupang nih. Tahu-tahu jadi pendeta. Untungnya terima Yesus adalah kita dibebaskan dari hukuman. Betul menghadap tahta pengadilan. Tapi pengadilan itu hanya akan menunjukkan bahwa Tuhan adalah pembela yang adil. Kita tidak akan dihukum, saudara. Orang Kristen sejati tidak mungkin masuk neraka. Titik. Kristen sejati percaya sekali selamat tetap selamat. Keselamatan kita tidak bisa hilang. Ada orang yang ajar bodoh, selamat bisa hilang. Logikanya begini. Ayat yang populer berita anugerah di gereja itu Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat membunyi bagaimana Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang... Kalau keselamatan hilang, tidak boleh hidup kekal. Harusnya siapa yang terima dia memperoleh hidup sementara. Lihat-lihat dulu. Tidak ada lihat-lihat dulu. Kekal, saudara-saudara. Kalau keselamatan di tangan kita, hilang. Tapi kalau keselamatan di tangan Allah, tidak hilang. Dan saya bisa buktikan banyak data. Yesus bilang begini, saya tunjukkan ayat. Banyak orang Kristen kok ragu-ragu sekali bilang, kita ini mungkin kadang selamat, kadang tidak. Lu pindah agama sah. Kristen ajar lain, lu pitapal sendok patah. Ini saya baca buat saudara nih. Tuhan Yesus bilang begini. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku, itu gereja. Karena kambing tadi sebelah kiri toh, domba sebelah kanan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28 Yohanes 10. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, bukan janji ketua sinode. Ini bukan janji gembala sidang.
Janji Tuhan Yesus, Alkitab berkata, aku bukan manusia sehingga aku berdusta. Apa yang aku firmankan pasti aku genapi. Dia bilang apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Coba saudara, apa yang bisa rebut kita dari Tuhan Yesus bentang? Apa yang terlalu hebat ini hidup yang bisa merebut kita dari tangan ini? Kalau Anda yang pegang Yesus, kadang-kadang kita suka bosan, lepas. Dia yang pegang, dia tidak akan bosan memegang kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah. Yesus tidak akan bosan pegang anak-anaknya, tidak akan. Kita yang suka bosan, makanya jangan kita yang pegang, bahaya. 2:9, tidak cukup tangan Yesus, tambah satu tangan lagi. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sekarang beta tanya Bapak Ibu, kalau ini dua tangan yang pegang katong, siapa yang mau rampas? Dia pakai bahasa Kupang, tidak ada satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang yang bisa ganggu kita. Makanya Paulus bilang, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparan, ketelanjangan, makhluk di atas, di bawah, apapun tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Yesus. Makanya kenapa Anda perlu terima Yesus? Kalau tidak terima Yesus, hanya Kristen KTP, hanya Kristen keturunan, hanya Kristen asal-asalan, Anda tidak terima Yesus. Yesus cari itu pengikut, bukan ikut-ikutan. Banyak Kristen bukan pengikut, ikut-ikutan. Ibadah ya ibadah, gereja ya gereja, tapi tidak menjadi pengikut. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih, hal yang pertama, hidup adalah, ini bawa bakso memang. Jadi begini saudara. Nah saudara, hidup ini yang pertama adalah kesempatan percaya Yesus. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan berbuat baik. Amin. Orang kaya dan Lazarus, masih ingat ya orang kaya dan Lazarus? Kaya raya tidak bantu Lazarus. Bayangkan Lazarus duduk di meja, dia tidak pernah sorong roti kok apa. Ini orang kurang ajar, kaya, pelit, kekeek. Ada orang begini di situ bertobat. Kau memakan kekayaanmu sendiri-sendiri, bagi orang, jadi berkat. Pelitnya minta ampun. Itu orang, itu tanda orang tidak beriman. Harta banyak tapi pelitnya luar biasa. Itu tuh kanik oibelo punen moyang. Ada satu jenis kanik di arah-arah oibelo. Aduh, kan Bapak dan Ibu orang Batak toh? Ini oibelo nah. Wih, itu kalau orang kakek lewat tuh, dong keluar orang sembah nenek moyang lewat. Itu kolete, itu Tuhan Yesus tidak berubah. Dong pun 1000 itu tidak berubah. 1000 tidak berubah. Itu juga mau kasih. Suka bukan kakumuk sah. Kadang-kadang mau tes itu uang asli, sonde kabas. Karena kalau pedang jatuh berarti kan pati murah, pegang berarti palsu. Saudaraku, selagi masih hidup berbuat baik. Amin. Tuhan cipta kita itu dua tangan, satu terima, satu sorong. Kenapa di laut mati itu, di laut mati di Israel itu tidak ada kehidupan? Laut mati itu hanya menampung tapi tidak menyalurkan. Makanya tidak ada kehidupan di laut itu. Orang yang hanya terima, tidak jadi saluran, rohanimu bermasalah. Beta nonton podcastnya Haji Bolot sama Deddy Kobuser. Dia muslim sih, tapi buat beta keren. Haji Bolot bilang apa? Dia bilang, kenapa nih Pak Haji kok kelihatan makmur sekali, santai, penuh sukacita. Dalam konteks pengalaman pribadi Pak Haji Bolot, karena dulu tidur di kandang kambing, istri jaga anak, dia pergi belanja pulang datang tinggal anak, istri lari sampai ini hari. Saking susahnya istri tidak mau hidup dengan laki, ada anak tapi kandang kambing. Maka apa yang terjadi? Dia berjuang sendiri. Haji Bolot sekarang kaya raya, artinya kaya lah. Kontrakan 146 pintu, rumah di mana-mana, mobil di mana-mana. Haji Bolot bilang begini, hidup itu cuma 3. Yang pertama jangan ambisi,
Yang kedua, jangan sirik. Yang ketiga, bantu orang. 100.000 yang kita dapat, di situ ada punya orang juga di itu 100.000. Saya selalu seberangkan ke kitab suci. Memang ajaran kita bilang begitu. Amin. Selagi ada kesempatan berbuat baik untuk orang, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Si kaya itu tidak pernah tabur apa-apa, padahal miskin ada di mata biji. Manusia hati busuk. Soalnya ada tergerak sedikit. Orang kakek begini boleh hidup terlalu lama sebenarnya. Kalau maksudnya kalau sampai bertobat, bikin basesak di bumi. Tunggu becek itu. Maksud Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada berkat, nah ingat panti asuhan kok, apa kok. Prinsipnya ini beta cuma ajar, waktu praktek kasih tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. That's it. Saudara percaya apa yang saudara buat mana ada sia-sia. Alkitab bilang apa? Jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Saudara kasih pendeta nih. Atau hamba Tuhan, dengar, ini beta contoh saja. Saudara bantu hamba Tuhan secangkir air aja, Anda tidak akan kehilangan upah. Anak kecil, jangankan pendeta, anak kecil. Matius 10 ayat 42. Dia bilang begini, dan barang siapa memberi air sejuk saja, bepuat tambah supaya jelas jepu air. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Secangkir saja, saudara-saudara. Kita punya gereja masing-masing tuh, menabur di sana. Menabur di gereja masing-masing. Tak usah orang tahu, Tuhan catat semua. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi mari selagi ada kesempatan berbuat baik kepada semua orang. Orang agama apa? Semua agama, tapi terutama satu iman. Galatia pasal 6. Kristen ini tidak pernah ajar benci orang. Makanya besok ada darah tinggi kalau kau sayang orang baru langsung mau hina-hina katong tuh Galatia 6 ayat 9, perhatikan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan, ingat tema kita, hidup ini kesempatan. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, agama apa saja, buat baik. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau tidak ada perbuatan baik kita yang sia-sia. Dan yang terakhir, yang ketiga, cuma 3 saja. Yang pertama kesempatan percaya, yang kedua kesempatan berbuat baik, yang ketiga kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Berbuat baik sudah bagus, tetapi harus tetap bersaksi siapa kita. Tuhan bilang tunggu di Yerusalem supaya kamu bisa menjadi saksi ketika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita mulai jadi saksi dari rumah tangga kita masing-masing. Saya kemarin berkhotbah di gereja, sedikit buka pengalaman. Botol rumah tangga pendeta juga bakalai banting barang, ini banting yang murah-murah, yang kayak hadiah-hadiah wings contoh itu banting. Kan beli leda apa hadiah, atau beli kalau agak 200.000 ke atas begeser, maka bilang galas hadiah banting. Beta banting barang mah puji Tuhan, tetap dia harga ya. Tapi itulah kata orang suami istri, biar pendeta juga ada kurang. Ini beta jujur, saya tidak bicara saya jadi malaikat di sini karena kadang-kadang beta pribadi ini hebat di luar. Wah kalau KKR, lu pica. Amin orang amin, haleluya. Orang ada amin sini bini ada menangis saya anak. Beta bersaksi kemarin kau jemaat dong kata kisah nyata nah. Kontrak di BTN bakalai besar. Cuy, ibu jujur pamannya koi.
Melarang tukar roti satu. Mamtua kan juga sambung. Nah betul ini kan turunan darah tinggi semua. Bebas kalau dia omong tuh diam dulu. Itu. Aduh. Galas cap tangan untuk pica. Tapi itu sana main tangan biasanya pukul. Ya kata-kata su kasar lah. Menangis nah. Angka motor Vega tadi tuh. Masih Vega yang sama tuh. Dari BTN turun Pimolava, orang acara wisuda, menyanyi sukacita. Pas mau khotbah lagu firman, Roh Kudus suruh saya pulang minta maaf. Saya percaya Roh Kudus itu. Sekali ada tuduhan, lu pendeta putar balik. Kau pendeta penipu, kau mau khotbah menyanyi, angkat tangan, pukul tangan, bersukacita. Padahal bini ada palo, anak saya nomor 1 yang sudah 13 tahun, sekarang baru 6 bulan. Menangis. Pulang tuh beta omong di pemimpin pujian dan lu putar. Maka pulanglah saya. Nah Tuhan ini sebenarnya sudiam. Hanya dengar botol motor hidup. Ibu-ibu tuh kan begitu, kalau yang posisi unggul kan kata ancur pak. Kata ancur. Don tahu bilang kata meminta maaf, don tambah bek. Sudiam, hanya bepi bale ini yang mamtua ulang. Ini kayaknya lama nih. Nah ini lagu firman nah. Lagu firman, udah lagu firman ini. Maka bepi masuk kamar dan sayang. Itu sayang apa gak? Balik tembok. Sonde kasih muka aja beta kayak perempuan pendarahan 12 tahun yang mau cuma cumbai. Aduh Yesus Kristus. Botol pegang mamtua geser pakai pukul baru omong leh pengkhotbah putar balik. Aduh istri pemulu jadi bahan. Emang ngomel pokoknya kan khotbah hebat mamtua namanya kita sama-sama belum dewasa. Walaupun pendeta kata siapa pendeta pas dewasa, waktu berjalan proses. Singkat cerita bujuk garu, tangkis sana, tangkis. Dia potong tuh sekiranya. Perbuatan dua kan orang persekutuan doa toh. Cara tangkis bukan tangkis biasa, hancurkan. Hampir setengah jam sampai 1 jam. Tiba-tiba saya omong begini, Mama, Papa datang di lagu firman. Mungkin dia kaget di isu lama nih. Tangkis lah itu. Lagu firman nih. Singkat cerita beta minta maaf. Kotong bapak lo minta maaf berdoa. Sudah kotor sepulih, kotor sebahagia. Tapi mimpin pujian di bawah. Kasihan dia beta balik itu nona setengah mati pimpin pujian. Dia yakin menyanyi san puji Yesus. Aku pendeta di mana? Haleluya. Tapi saudara-saudara, akhirnya puji Tuhan semua berproses, kita jadi berkat. Maksud saya ialah hidup ini kesempatan jadi saksi, mulai dari rumah, kantor, dan seterusnya. Kalau kita kategori masih ada jatuh-jatuh, salah-salah, ayo bangkit. Ini khotbah datang bukan menghakimi. Ini khotbah datang, ayo bangkit, masih ada kesempatan, benahi apa yang perlu dibenahi. Dan percaya bersama roh dan firman-Nya kita bisa. Saya selesai, kiranya khotbah ini memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita